tahap pertama untuk pertemuan yang ke-6 bersama dengan Romo Ignatius Budiono Okarem. Dan kegiatan ini akan dipandu oleh saya, Frater Chris Okarem. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mau diajukan, nanti akan diajukan hanya kepada saya saja melalui kolom chat. Jadi kolom chat yang ditujukan kepada saya. Saya ulangi, apabila selama sesi nanti ada pertanyaan, maka pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat yang ditujukan hanya kepada saya, Chris Okarem, ya. Jadi tidak kepada admin yang lain, supaya saya dapat menerima segala pertanyaan, dapat merangkum, dapat mengkonfirmasi ulang juga, dan nantinya pada saat sesi tanya jawab, semua itu akan ditanyakan kalau waktunya memungkinkan. Kira-kira ini saja pengumuman singkat dari saya. Dan sekarang kita akan memulai rangkaian acara kita dengan doa. Dan setelah doa pembukaan ini, Romo Budi akan langsung masuk untuk memberikan pengajarannya dalam kursus kitab suci tahap pertama di pertemuan yang ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kehadirat-Mu, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berjumpa di ruang virtual ini untuk kembali mendalami kursus kitab suci tahap pertama bersama dengan Romo Budi. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menaungi kami. Kami mohon berkat-Mu juga agar fasilitas ataupun sarana yang kami gunakan senantiasa Engkau berkati, sehingga kegiatan yang kami laksanakan secara online ini dapat berlangsung dengan baik seturut kehendak-Mu. Berikanlah kami juga kerendahan hati untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan sabda-Mu dengan baik, dan melalui perantaran bantuan dari Romo Budi, kiranya kami pun dapat semakin mengerti sabda-Mu dan menghayatinya di dalam kehidupan kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya silakan Romo Budi untuk memulai pengajaran selama 1 jam. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, para Romo, Romo Jaya, Frater Chris, para suster, dan semuanya dimanapun Anda berada. Jadi bertemu kembali dengan saya untuk melanjutkan pertemuan kita dalam pertemuan yang ke-6 ini. Yang terakhir kita bicara tentang Yakub yang diberi nama Israel itu. Salah satu kisah mestinya Anda masih ingat semua, yang bergulat dengan makhluk misterius itu. Tidak tahu selama 2 minggu ini apakah Anda sempat ketemu dengan makhluk misterius, didatangi makhluk misterius dan mengajak Anda bergulat. Ya, tentunya mungkin pergulatan kita ya, pergulatan dengan orang-orang di sekitar kita, pergulatan dengan pekerjaan kita, pergulatan dengan persoalan kita. Nah, itu jadi itu termasuk juga dalam arti tertentu makhluk misterius yang dikirim oleh Tuhan untuk kita gulati, dan di sana nanti mungkin akan datang berkat itu. Seperti Bunda Maria hari ini, hari raya Maria menerima kabar sukacita, walaupun tentunya bagi Maria itu sesuatu yang sangat susah ya, sangat sulit. Saya kira habis itu dia pusing setengah mati harus ngomong bagaimana kepada Yusuf tunangannya, kepada orang tuanya. Suatu hal yang sangat mendalam ya. Baik, jadi tema kita malam ini tentang Yusuf. Yusuf saya beri judul Tuhan yang menampakkan diri sebagai saudara. Jadi Kejadian bab 37 sampai 50. Jadi Kejadian 37 sampai 50 merupakan suatu lingkaran utuh. Setelah kemarin tentang Yakub, lingkaran ini disebut lingkaran Yusuf karena tokoh utama atau protagonis ceritanya adalah Yusuf anak Yakub. Dan suatu kisah yang sangat teratur di antara semua kitab Kejadian, inilah bagian yang paling teratur. Bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah roman utuh ya. Tapi bukan roman picisan, ini roman tingkat tinggi. Maka saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian harus membaca secara langsung
apa yang ditulis oleh penulis kitab Kejadian ini dan menikmati ceritanya. Nah, saya dalam waktu kurang dari 1 jam tidak bisa membaca secara langsung, hanya mungkin menyinggung hal-hal tertentu yang nampaknya esensial supaya kita tahu alurnya, plotnya, kisah awal dan kisah akhir, bagaimana problem-problem, bagaimana konflik-konflik, tapi bagaimana ini semua menjadi suatu pesan dari Tuhan yang sangat penting untuk hidup kita. Jadi oleh para pembaca kitab suci, teks ini disebut seperti sebuah roman pedagogis, artinya roman yang mendidik, dengan tema yang kiranya sangat penting untuk hidup manusia, yakni tentang persaudaraan. Persaudaraan yang sayangnya hilang, tapi syukur kepada Allah, alhamdulillah diketemukan kembali. Itu tema dari kisah tentang Yusuf ini. Ceritanya barangkali nanti kalau bisa mau dilihat sendiri, ada 21 cerita ini. Mulai dari Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf dijual di tanah Mesir, ini yang nanti akan kita baca agak sedikit panjang. Lalu yang lain-lain kita lewati agak cepat, Yehuda dan Tamar tidak kita baca. Yusuf di rumah Potifar sedikit, mimpi juru minum dan juru roti, mimpi Fir'aun, itu yang sedikit kita baca. Lalu nanti mulai masuk kembali ketika Yusuf sudah di Mesir sebagai penguasa. Lalu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, pergi untuk kedua kalinya. Lalu ada cerita tentang piala Yusuf yang hilang tapi diketemukan. Lalu cerita penting sekali tentang Yehuda yang membela Benyamin. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya. Mungkin kita membaca sampai di situ, sampai bab 45. Kisah selanjutnya barangkali bisa dibaca secara tersendiri, pribadi-pribadi. Kita ingat kembali, jadi mengingatkan apa yang sudah saya tampilkan minggu lalu. Yakub mempunyai 4 istri, 2 yang merupakan istri pada awalnya, tapi kemudian ada 2 budak dari 2 istrinya, Lea dan Rachel, yakni Silpa dan Bilha. Kita tahu Lea mempernakkan 6 orang ini yang penting-penting, yakni Simeon, Ruben, Simeon, Lewi, lalu kemudian Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asher itu anak dari Silpa, lalu kemudian Bilha mempunyai anak Dan Naftali. Nanti ada 2 saudara yang merupakan anak-anak terkasih dari Yakub, yakni Yusuf yang menjadi protagonis cerita, dan nanti Benyamin yang juga muncul. Sementara ada 3 anak Lea yang muncul juga sebagai pelaku, minimal disebut namanya Ruben, lalu kemudian Simeon, dan yang paling penting disebut adalah Yehuda yang nanti akan menjadi nenek moyang, kakek moyang dari Raja Daud dan juga sang penebus yakni Yesus. Akan saya tampilkan 8 tema atau pokok ini dari bab-bab yang sudah saya sebut. Yang pertama adalah Yusuf dan saudara-saudaranya yang merupakan pembuka cerita kita ini. Dibuka dengan sebuah cerita yang menurut saya indah sebagai sebuah roman. Nah, baru ketika diceritakan sudah mulai ada persoalan. Jadi sebuah cerita yang bagus kalau pada awal saja sudah mulai ada persoalan, jadi bukan sebuah cerita yang datar-datar saja. Dikatakan demikian, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Menarik ini, jadi baru saja disebut tentang Yakub dan keturunannya, tiba-tiba yang disebut hanya Yusuf. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi anak muda yang sweet 17. Nah, ceritanya mulai dari situ. Ya, Frater Chris nampaknya masih kelihatan bukan sweet 17 tapi sweet, enggak tahu ya. Kalau saya sweet bukan sweet 17 tapi sweet dak, ya hampir sweet dak. Masih 50 sekian ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha, anak Silpa, dan kedua istri ayahnya. Jadi normal sekali di zaman dulu, anak-anak itu salah satu hal tugas hari-harinya adalah bekerja. Itu dalam tradisi Ibrani, anak-anak usia 12 tahun ke atas biasanya sudah mulai bekerja seperti normal, belajar pada tahap nanti usia 18 tahun dia sudah mulai profesional.
Itu sudah jadi pekerja suluh. Saya ketika kecil juga mulai TK itu sudah diberi bagi tugas oleh Bapak Ibu, itu semua dapat bagian tugas walaupun dengan porsi yang berbeda-beda sesuai dengan umur. Lalu kemudian diceritakan demikian, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi nampaknya mulai awal dia ini diperlakukan agak khusus oleh saudara-saudaranya. Artinya agak benci, dijahati. Israel lebih mengasihi Yusuf, ini nampaknya alasannya. Dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian ceritanya dibuka dengan sangat menarik. Yakub memang mengasihi Yusuf lebih dari semua anaknya yang lain. Kiranya karena seperti kita baca, Yusuf adalah anak Rachel, istrinya yang tercinta itu, yang diperjuangkannya 14 tahun. Dan anaknya di masa tuanya, ini biasanya masa-masa kematangan. Maka Yakub membuat jubah lengan panjang yang indah, dalam bahasa Ibrani disebut ketoneh, itu sebagai tanda cintanya. Tetapi ini menimbulkan kebencian dan iri para saudara. Jubah panjang indah bisa jadi merupakan pakaian untuk anak sulung. Itu. Jadi ya agak aneh karena dia sebetulnya kan kalau sulung ya mestinya Ruben yang kita lihat. Itu tapi diberikan ini ya dia sulung dari anak Rachel. Tapi kalau dihitung mulai dari Lea tentunya Ruben yang menjadi yang paling tua, dia anak yang jauh kemudian. Itu. Tapi kemudian dia dibuatkan pakaian khusus ini. Juga anak sulung biasanya seperti yang sudah kita lihat tema utama dari cerita Yakub itu dapat bagian 2 kali lipat dari saudara-saudaranya. Jadi jubah lengan panjang yang indah juga kiranya menjadi tanda suatu pakaian khusus yang tidak dipakai untuk bekerja. Jadi rupanya Yusuf lalu kemudian setelah cerita tadi dia tidak dibebani pekerjaan seberat saudara-saudaranya yang lain. Dan nanti benar ketika kita baca kisah selanjutnya. Jadi rupanya di awal sudah ada kebencian. Itu. Jadi keluarga ini, cerita ini adalah cerita tentang sebuah keluarga yang memiliki nampaknya cacat atau kelemahan, sebagaimana juga banyak keluarga ya, keluarga-keluarga kita. Di mana di sini ada relasi yang tidak terlalu bagus dan itu nanti menimbulkan persoalan. Persoalan ada kebencian di sana. Kata orang bijak, benci itu adalah racun dalam hati yang membahayakan. Kalau dibawa kemana-mana, itu ibarat kebusukan. Itu orang akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Dan kebencian itu berbahaya kalau ditanamkan di dalam hati dan tidak segera ditangani. Dikisahkan lalu apa yang menjadi nanti hal penting di dalam kisah Yusuf ini. Yusuf ini adalah seorang yang sering mimpi. Dan dia kemudian juga nanti terkenal sebagai tukang mimpi dan pinter menafsirkan mimpi. Mimpi pertama yang diceritakan itu kepada ayahnya dan saudara-saudaranya demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas panen gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Begitu cerita si Yakub ini. Maka kita tahu reaksi dari saudara-saudaranya itu kan. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Itu. Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Ya mestinya Yusuf ya bisa menyimpan itu kalau misalnya mau kan, tapi dia ceritakan itu. Ini menarik sekali. Jadi konfliknya, kebencian bertambah. Dan masih ada mimpi yang kedua, mimpi matahari, bulan, 11 bintang. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula
tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini tanda ada 11 ya. 11 artinya saudaranya kan semua 11 waktu itu. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa kamu itu? Wah, itu mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Itu. Maka irilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini menarik, jadi saudara-saudaranya tapi iri, tapi bapaknya menyimpan dalam hati. Seperti Bunda Maria itu menyimpan dan merenungkannya. Jadi Yusuf terkenal disebut dalam istilah bahasa Ibrani Baal Halomot, yang artinya tukang mimpi atau tuan mimpi, jago mimpi. Ada kata Baal. Ya. Walaupun mimpinya memang membuat marah, benci, dan iri para saudaranya. Tapi mimpi, jangan kita lupakan, terutama dalam kitab suci, merupakan salah satu jalan bagi pewahyuan ilahi. Demikian di kemudian hari, apa yang dimimpikan oleh Yusuf benar-benar terjadi. Benar-benar menjadi lambang untuk apa yang akan terjadi. Ini menarik sekali nanti yang kita lihat. Maka ada iri hati dalam keluarga Yakub. Para saudaranya iri. Itu kitab Amsal mencatat kata-kata bagus sekali tentang iri. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wah, itu maka para saudaranya itu seperti tulangnya busuk, sakit semua itu mendengar kata-kata itu. Karena dengki setan, kata kita kebijaksanaan, maka maut masuk dalam dunia. Maka kita lihat nanti akibatnya. Iri hati adalah ibu segala dosa, akar segala yang buruk. Itu kata para bapak Bang gereja. Maka nanti kita lihat bagaimana tindakan para saudara ini. Cerita yang kedua yang merupakan kelanjutannya, Yusuf akhirnya dijual ke Mesir. Jadi suatu kali si Yusuf ini diminta bapaknya untuk menyusul kakak-kakaknya. Rupanya dia disuruh rumah saja. Lalu saudara-saudaranya sudah berangkat pergi untuk menggembalakan kambing domba. Di zaman itu para saudara yang namanya menggembalakan kambing tidak hanya ke kebun sebelah, enggak. Itu bisa puluhan kilo, bisa ratusan kilo untuk mencari rumput. Itu kan kerasnya hidup pada zaman itu. Untuk mencari rumput, orang bisa jalan puluhan kilo. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, baru nanti pulang lagi. Mungkin ketika di jalan di tengah itu, mungkin itu sudah beranak banyak itu. Lalu pulang dengan anak-anak domba kambing. Itu di zaman itu. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel, artinya Yakub di sini, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ini menarik lalu kemudian. Tapi kemudian ketika dia sampai di padang, rupanya dia nggak ketemu, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya, ini menarik. Itu apakah yang kau cari? Itu sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan dapatinya lah mereka di Dotan. Jadi sesampainya di Sikem, Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya dan mengembara sekitar pedesaan. Tidak tahu mau kemana. Lalu untungnya ada seorang yang datang itu, orang yang tidak dia kenal. Itu menarik kalau dalam kitab suci ada orang yang tidak dikenal lalu menemui, malah justru sesuatu yang baik. Seperti Yusuf, seperti Abraham, ketemu orang yang tidak dikenal. Dalam perjanjian lama seringkali menjadi penampakan atau cara kehadiran Tuhan. Saya kira dunia kita ini buruk sekali, buduk dalam arti ini. Itu sesuatu yang buruk karena kita selalu curiga dengan orang asing, dengan orang yang tidak kenal. Itu padahal di cerita-cerita ini malah justru menjadi penolong, bahkan mungkin kehadiran Tuhan. Itu. Lalu orang itu tanya, apa yang kamu cari?
Sebuah pertanyaan yang wajar dan sederhana. Tetapi bagi para pembaca kitab suci yang teliti, ini tidak sesederhana itu. Ini mungkin mengingatkan kita juga pada Yesus yang pernah mengajukan pertanyaan seperti ini 3 kali dalam Injil Yohanes. Di awal kepada para muridnya bertanya, itu ada murid yang itu dalam bab 1, apa yang kamu cari? Dan kepada kepala pasukan yang pada waktu itu menangkap dia, siapa yang kamu cari? Dan juga kepada Maria Magdalena yang menangis di makam, wanita, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jadi pertanyaan kita semua, apa yang kita cari? Siapa yang kita cari dalam hidup? Ini pertanyaan yang mendasar sekali dalam hidup. Dan Yusuf dalam cerita ini menggarisbawahi pencariannya, bahwa dalam hidup kita juga sedang mencari ini. Saya mencari saudara-saudara. Dalam hidup ini kita juga harus mencari saudara-saudara. Demikian lalu kemudian diceritakan, tapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang buruk yang tidak diharapkan oleh baik Yusuf maupun bapaknya Yakub. Dari jauh ia telah kelihatan pada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Marilah sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Wah, jadi mereka sombong sekali kan, merencanakan. Wah, lihat aja nanti mimpinya terwujud itu enggak, itu si tukang mimpi ini. Iya. Nah, ketika Ruben mendengar hari ini, maka disebut ini satu nama, dia nomor pertama, itu ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Katanya lagi, janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dia dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayah. Jadi si anak sulung ini masih mempunyai hati yang baik. Tapi baru saja seperti kita lihat di dalam cerita ini, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka menanggalkan jubah Yusuf itu, yang indah itu, yang dipakainya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dalam sumur kosong yang tidak berair. Nanti kita akan menjumpai satu kisah yang mirip sekali dalam cerita Nabi Yeremia. Salah satu cerita nabi yang paling saya kagumi juga, kisahnya yang luar biasa, indah, dramatis, walaupun tragis. Juga dilemparkan dalam sumur yang kering, waktu itu tidak ada air, tapi ada lumpur. Demikian apa yang terjadi. Kemudian ternyata ada pedagang-pedagang Ismail, orang Ismail yang lewat. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam, damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara keempat anak dari Lea ini yang nanti menjadi tokoh penting sekali. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tapi janganlah kita apa-apakan dia karena saudara kita, darah daging kita. Jadi masih mencoba mengeliminir kemungkinan yang lebih buruk. Lalu memutuskan begitu. Dan saudara-saudaranya mendengarkan dia, lalu kemudian mereka sepakat. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian akhirnya terjadi. Ruben tidak tahu dia kemana, dia kembali ke sumur itu. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Mereka sedih luar biasa. Di zaman kuno itu, kalau orang sedih luar biasa, dia merobek-robek baju. Padahal baju itu sangat mahal zaman itu. Orang bisa hanya punya 2 baju saja. Bahkan ada orang yang punya 1 baju saja di zaman itu. Tapi sebagai tanda kesedihan, dia merobek-robek itu. Seperti yang dilakukan juga oleh Daud ketika menyesal.
Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Wah, itu dia ini saking bingungnya. Kemanakah aku? Sampai bingungnya dia tidak mau kemana, tahu kemana. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkannya jubah itu ke dalam darahnya. Ini menarik ya, cerita yang mungkin kita sudah akrab, tapi bagus sekali dibaca berkali-kali pun masih sangat inspiratif. Itu. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Nah, jadi itu seperti perempuan-perempuan di Bethlehem ketika anak-anak mereka dibunuh, seperti perempuan Rama yang tidak mau dihibur karena begitu sedihnya. Jadi menarik para saudara bahwa Yakub menduga-duga sendiri apa yang telah terjadi dengan Yusuf anaknya. Kali ini Yusuf yang pernah bohong, dia terbohongi. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Karena anak-anaknya nggak bilang kenapa. Dia menduga sendiri pasti dia diterkam binatang buas. Padahal Yusuf tidak diterkam oleh binatang buas. Binatang buasnya pada dasarnya adalah saudara-saudaranya sendiri. Ini yang wawasan gagasan yang mengagetkan dalam tanda petik. Lalu kisah berikutnya, adapun Yusuf dijual oleh orang Median itu ke Mesir, jadi tidak mereka pakai sendiri, tapi dijual kepada orang lain, orang Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, pengawal raja. Dari sinilah nanti dimulai sejarah panjang umat Israel, karena keturunan Yakub ini nanti akan tinggal selama ratusan tahun di Mesir. Dan kita tahu itu akan menjadi awal dari sejarah keselamatan, peristiwa penting sekali, yakni pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Sekarang kita lihat sedikit yang ketiga, Yusuf di rumah Potifar. Ya. Jadi nampaknya Yusuf ini seorang pemuda yang berbakat ya, gitu. Dia bukan pemuda yang enggak sembarangan, enggak, dia berbakat. Tetapi di sini ada perbedaan barangkali. Dia bukan lagi anak manja, anak yang dimanja oleh orang tuanya. Ya, nampaknya dia bekerja keras, bekerja baik sekali di rumah Potifar itu. Dan itu membuat dia berkembang. Dan ini rupanya dilihat oleh majikannya. Maka karir si Yusuf ini pelan-pelan naik. Sampai suatu saat dia mendapat kepercayaan sebagai kepala rumah tangga Potifar. Dan usaha yang lain. Dan usaha Potifar menjadi berkembang berkat kehadiran si Yusuf ini. Dia mungkin menuruni bakat dari bapaknya. Yang ketika bekerja di rumah mertuanya Laban itu. Semua domba kambingnya berkembang biak luar biasa. Ini juga ini. Si Yusuf ini seorang yang kreatif, pekerja keras dan tekun, setia dan bisa dipercaya. Mungkin seperti itu. Sampai di situ segalanya nampaknya ceritanya lancar. Tetapi kemudian cerita menjadi persoalan. Jadi mulai muncul persoalan karena apa? Karena ini ceritanya menarik, tapi saya tidak ingin cerita panjang-panjang di sini ya. Ini bukan bidang saya. Mungkin Frater Chris lebih ahli kalau cerita begini-begini. Ini. Jadi istri Potifar menaruh hati kepada si Yusuf ini, ceritanya begitu. Nanti baca sendirilah, ini cerita romannya sangat menarik nanti. Tapi kalau enggak kan nanti 1 jam sendiri cerita tentang ini kan, gitu. Jadi pemuda ini Yusuf ini pemuda dengan paras elok dan masih muda. Kalau tadi cerita 17 tahun, mungkin ini sekian tahun kemudian matang-matangnya itu usia 20-an tahun ke atas ini, masih muda dan ganteng lagi. Pokoknya tidak kalah dengan Frater Chris lah istilahnya itu. Ya. Tetapi kemudian walaupun digoda berkali-kali, si Yusuf ini
kuat dalam prinsipnya. Dia kokoh terhadap godaan ini. Yusuf menolak godaan istri majikan tersebut. Walaupun perempuan itu terus menggodanya. Nah, ini cerita menarik. Ya, lalu si perempuan ini tentunya merasa ditolak, apalagi sang majikan ini kan. Wah, itu majikan dikecewakan, marah, bisa berbuat apapun seperti yang terjadi dalam banyak kejadian di dunia ini kan. Itu. Lalu apa yang kita duga terjadi di sini, seperti juga mekanisme yang sering terjadi. Itu kalau cinta ditolak, maka kuasa bertindak. Itu rasa cinta berubah menjadi benci. Itu. Di cerita lain seringkali benci menjadi cinta. Ini enggak, ini cinta karena ditolak lalu menjadi benci ya. Waktu itu dukun tidak bertindak memang ya, karena itu istri Potifar sayangnya tidak mau pergi ke dukun ya. Itu. Jadi perempuan itu membuat cerita itu bahwa Yusuf telah mencoba mempermainkannya dan memperkosanya. Itu sekitar seperti bisa Anda baca nanti ada jubahnya itu ditarik oleh itu. Jadi tinggal di tangannya si istri Potifar ini, tapi ya bisa membuat cerita macam-macam ya. Gitu. Jadi demikian Yusuf akhirnya dilaporkan kepada Potifar dan seperti kita tahu lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Demikian Yusuf ditangkap. Jika sebelumnya dia dimasukkan ke dalam sumur, kali ini dia dimasukkan ke sumur lain, yakni penjara. Namun demikian kita mencatat sebuah catatan yang menurut saya mengesankan ini tentang dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Itu jadi menarik ya itu. Di mana-mana dia dipercaya. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Salah satu kunci nanti menarik sekali itu. Jadi Tuhan nyata sekali di sini di dalam penyertaannya bagi Yusuf ini. Mimpi juru minum dan juru roti, serta mimpi Fir'aun. Jadi dua bab berikutnya bercerita tentang mimpi. Ketemu dengan si Baal Halomot atau jago mimpi ini. Nah, jadi sekali lagi nanti Tuhan berkarya lewat peristiwa mimpi untuk membantu orang yang mempunyai bakat di dalam memimpi ini. Jadi di sana Yusuf ini adalah orang bijak. Walaupun nasibnya buruk, tetapi dia adalah seorang yang bijak dan mampu mengatur hidupnya. Maka dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan di penjara ada dua orang bersama dengan dia. Orang penting nampaknya. Yang ternyata dihukum oleh Fir'aun. Tidak tahu kasusnya apa. Yang satu adalah kepala juru minum dan yang satu kepala juru roti. Suatu pagi ia melihat dua orang temannya itu kelihatan sedih. Maka mereka bercerita tentang mimpinya masing-masing. Yusuf yang ahli mimpi ini menafsirkan mimpi mereka. Dua nasib yang ternyata berbeda. Yaitu kepala juru roti memiliki nasib bagus, yakni 3 hari lagi dia akan dikembalikan kepada posnya, pada jabatannya yang semula. Sementara kepala juru minum, itu tidak tahu mengapa begitu kan, mungkin juru minum ya tukang minum juga. Itu dugaan saya ya, godaannya lebih besar ini kan, makanya dia mungkin keliru ya itu. Ya, itu dia nasibnya buruk bahwa 3 hari kemudian dijatuhi hukuman mati. Dan ternyata sungguh terjadi demikian. Kepada kepala juru roti ini yang nanti dia kembali ke posnya, jabatannya, dia mengatakan supaya nanti ingat kalau dia kembali ke jabatannya. Tetapi sayangnya orang itu juru roti itu lupa kepada Yusuf dan waktu lewat 2 tahun. Tapi nanti terjadi apa yang terjadi sekali lagi soal mimpi. Lihat di mana Tuhan itu berkarya di sini. Apa yang terjadi? Bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Nampaklah dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Wah, itu. Ini seperti romo-romo yang gemuk-gemuk gitu kan, atau frater-frater yang gemuk-gemuk itu sudah waktunya dipotong ya. Itu.
Kemudian nampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu tadi di tepi sungai Nil. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Jadi mimpi yang aneh bukan main. 7 ekor lembu yang kurus malah melahap 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Mimpi yang kedua masih ada ternyata. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu cangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Nanti cerita mirip begini terjadi dalam kitab Daniel yang sangat bagus juga. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Itu, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Demikian yang terjadi, maka juru roti itu baru ingat akan Yusuf. Itu. Maka dipanggillah dia. Dan Yusuf mampu menjelaskan maksud dari mimpi Firaun itu tampil sebagai itu ya penyelamat. Dia mampu menafsirkan sejarah. Itu 7 ekor lembu gemuk melambangkan 7 tahun kelimpahan yang disusul dimakan seolah-olah oleh 7 lembu kurus lambang 7 tahun kelaparan. Itu. Maka Yusuf itu setelah tahu itu mengusulkan supaya ya yang ada ini tidak dihabiskan semuanya. Itu kan itu salah satu godaan ketika kita sedang makmur itu dinikmati semua, lupa bahwa barangkali ada kemungkinan yang lain. Ini dia mengusulkan sebuah perencanaan untuk menghemat, menyimpan hasil masa kelimpahan itu untuk mempersiapkan masa kelaparan. Cerita yang bagus. Demikian maka Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir dan diserai tugas semua hal yang telah disampaikannya. Ia menikah bahkan dengan perempuan Mesir, Asnat namanya, anak Potifera itu. Kalau tadi dia kerja di rumahnya Potifar, ini di rumah seorang imam namanya Potifera di kota On. Dan mendapatkan 2 anak laki-laki yang nanti terkenal dan menjadi suku ya, suku Manasye dan Efraim. Maka biasanya dalam kelanjutannya tidak disebut nama suku Yusuf karena dia punya 2 anak ini yang terkenal itu Manasye dan Efraim. Lalu suku Lewi biasanya tidak disebut dalam 12 suku karena mereka mempunyai tugas tertentu dalam peribadatan. Demikian para saudara, selama masa kelimpahan di kota-kota seluruh Mesir ditimbunlah itu atas program dari Yusuf yang menjadi penguasa Mesir ini. Jadi hasil-hasil gandum disimpan semua. Dan benar setelah itu datang 7 tahun masa kelaparan. Ketika seluruh negeri berteriak, Firaun mengatakan ini kepada mereka, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ini sungguh mengagetkan bagi saya juga. Karena mengingatkan pada kata-kata Maria kepada Tuhan Yesus yang mirip sekali. Itu. Lakukanlah, perbuatlah apa yang dikatakannya kepada. Tidak tahu mungkin Lukas membaca kisah ini juga ya. Ini mengagetkan. Maka lalu pada zaman itu datanglah ke Mesir pada waktu itu masa kelaparan. Semua orang dari segala penjuru bumi dikatakan demikian. Maka lalu kita masuk dalam cerita yang akan mempertemukan Yusuf dengan para saudaranya itu, yakni para saudaranya datang juga ke Mesir. Tetapi ia berkata ini, demikian para saudara juga datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Mereka datang bersepuluh itu, jadi mestinya 11 karena Benyamin tidak ikut, disayangkan oleh bapaknya ini. Kakaknya sudah tidak ada, jadi 2 bersaudara, anak Rachel ini yang bungsu sangat dicintainya, enggak dilepaskan. Mulailah di sini para saudara perjalanan pedagogis tentang persaudaraan itu yang menjadi tujuan dari cerita ini disusun. Yusuf di situ nampaknya seolah-olah tampil keras. Dia sedikit main drama dengan menuduh mereka seolah-olah sebagai pengintai. Tapi kiranya bukan dengan maksud membalas dendam. Dia tidak punya maksud jahat. Tetapi supaya barangkali mereka pelan-pelan belajar para saudaranya itu.
belajar menjadi matang dalam hidup, dan belajar apa artinya persaudaraan. Mereka benar, sujud semua di hadapan Yusuf. Seperti mimpinya. Jadi di situ Yusuf teringat akan mimpinya. Tentunya dia kenal saudara-saudaranya ini, walaupun saudara-saudaranya tidak kenal. Mereka itu ya tetap walaupun tambah tua, mungkin pakaiannya tetap, logatnya mungkin tetap sebagai orang Israel. Sementara Yusuf mungkin tampil lain, pakaiannya sudah sangat lain, perawatan tubuhnya mungkin lain. Apalagi sudah sekian tahun dulu ketika pergi usia 17-an, dia mungkin sudah dewasa ini. Mereka pangling, nggak kenal sama sekali. Mungkin bahasanya, logatnya juga sudah logat Mesir dan sebagainya. Itu maka dia membuat drama, menuduh mereka seolah-olah jadi pengintai. Mereka berkata, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu katamu Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepada kamu tadi, kamu ini pengintai. Wah, ini jadi ceritanya ramai. Tapi disitulah mereka mulai cerita. Jadi cerita kepada orang asing yang tidak dia kenal. Jadi setelah itu, akhirnya karena mereka cerita pada itu, lalu ada jalan masuk. Ya sudah sekarang, Yusuf, bapak yang Benyamin itu, adik itu yang ada di rumah dengan bapak kalian, bawa ke sini. Jadi Yusuf meminta supaya Benyamin si bungsu dibawa ke Mesir. Jika tidak, mereka tidak akan diberi gandum. Kalau tidak dapat gandum, matilah mereka. Ini mengingatkan kisah lama. Satu orang, satu saudara mereka telah mereka jual ke Mesir. Sekarang mereka menghadapi kenyataan yang tidak mereka inginkan. Bahwa satu orang harus merelakan atau mereka direlakan untuk ditahan di Mesir. Itu jadi mereka selama pulang itu harus satu menyerahkan diri, yakni Simeon waktu itu ditahan. Mereka bicara-bicara antar mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Disitulah mereka mulai sadar akan kesalahan mereka. Ini menarik sekali. Ini seperti cerita kalau kita mau pengakuan dosa mereka. Saat di mana kita sadar akan kesalahan kita, lalu mulai menyesal. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Rupanya pada waktu dimasukkan ke sumur si Yusuf ini baru diceritakan di sini. Si Yusuf itu mungkin memohon-mohon kepada kakak-kakaknya itu, tapi mereka tidak mendengarkan dia. Ini sungguh para saudara mengharukan sekali. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Sekarang mereka dididik oleh Tuhan sendiri dengan itu. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, Ruben, dulu kan dia mencoba untuk menyelamatkan adiknya ini, tapi kemudian nggak perhatikan. Sekarang dia merasa, benar itu sudah saya katakan. Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dan mereka mungkin tidak tahu riwayat si Yusuf bagaimana, tapi nampaknya itu hukuman dalam tanda petik dari Tuhan mengena pada mereka. Pendidikan dari Tuhan ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Jadi rupanya supaya tidak dicurigai waktu itu. Jadi mereka itu ngomong dengan bahasa Mesir lewat juru bahasa. Orang yang tahu bahasa Israel lalu ngomong pada Yusuf. Padahal Yusuf tahu ya. Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Lalu menangis. Ini para saudara sangat mengesan. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata kepada mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka sebagai tawanan untuk jaminan. Mereka pun akhirnya mendapat gandum, bahkan mereka menemukan uang ada di dalam karung itu. Uang mereka dikembalikan. Jadi mereka menerima dengan cuma-cuma. Oleh karena itu ketika tahu mereka menjadi gemetar, apa yang diperbuat Allah terhadap kita? Itu pertanyaan. Yang keenam, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Lalu cerita tentang piala Yusuf itu. Jadi mereka sampai di rumah dengan gandum. Tetapi
dengan Simeon tinggal di Mesir. Dan sekarang mereka bercerita kepada ayah mereka Yakub bahwa Benyamin harus dibawa ke Mesir. Sebab penguasa Mesir itu tidak akan menerima mereka lagi untuk mendapatkan gandum tanpa membawa Benyamin. Ini pilihan yang menyesakkan bagi si Yakub ayahnya. Padahal Benyamin anaknya bungsunya itu satu-satunya anak yang tertinggal dari istri yang paling dia cintai, si Rahel. Dan ini diminta lagi. Itu para saudara, kisah yang sangat menarik. Namun Yakub terpaksa akhirnya menyerah pada pilihan yang sulit itu. Kalau tidak mereka semua mati karena tidak bisa makan. Dengan membiarkan Benyamin, anak bungsu yang sangat dikasihnya itu, untuk dibawa ke Mesir. Yehuda menyediakan diri untuk menjadi penjamin di situ. Bapak saya nanti dan terbukti nanti. Jadi nampaknya di sini peran Yehuda sangat penting. Yang nanti orang yang menjadi tokoh penting ini karena menjadi moyang dari Daud dan juga Tuhan Yesus. Dan di Mesir, sampai di Mesir itu, jadi si Yusuf melihat adik kandungnya ini. Waktu ditinggalkannya mungkin masih kecil, sekarang mungkin sudah tumbuh, itu besar. Maka dia melepaskan kerinduan tanpa membuka rahasianya, dia harus tetap menjaga rahasianya itu. Tapi di Mesir itu, si Benyamin diperlakukan secara berbeda oleh Yusuf. Dan itu menimbulkan kecemburuan tertentu juga pada saudara-saudara yang lain. Akhirnya mereka bisa mendapatkan gandum, lalu bisa pulang, dan Simeon boleh bawa pulang ke rumah. Ini ikut saya bacakan sedikit dari tentang ini. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya yang lain-lain hanya seayah tapi lain ibu, ya. Itu catatan bagi kita dalam cerita ini. Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut padaku? Wah, itu padahal dia tahu, ya. Tapi dia berpura-pura begitu. Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Itu mungkin jarak mereka lumayan, ya, itu. Lalu bersegeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Namun para saudara, cerita tidak berhenti di situ. Piala Yusuf dengan diam-diam ditaruh dalam karung Benyamin. Jadi setelah sehari perjalanan, mereka kemudian disusul dan diberhentikan oleh kepala rumah tangga Yusuf. Mereka mengatakan bahwa tidak mengambil piala itu. Kalian mengambil, ya? Enggak, kami tidak mengambil. Bisa digeledah nanti. Nanti yang kedapatan di mana karungnya menyimpan itu, silakan ditawan. Dan setelah diperiksa semua, ternyata piala itu kedapatan di dalam karung Benyamin. Itu yang membuat cerita yang sungguh-sungguh cerita luar biasa, indah dan mengharukan. Maka terpaksa mereka semua kembali ke Mesir bersama dengan Benyamin karena tidak mungkin melepaskan Benyamin sendiri. Wah, itu mereka nanti pasti seperti membunuh bapaknya kalau mereka pulang tanpa Benyamin ini. Maka terpaksalah mereka pulang semua balik ke Mesir. Jadi tidak hanya cukup mereka sendiri lepaskan, mereka tidak tega. Tidak mau, tidak bisa. Dan tetapi kemudian menarik di sini Yusuf mengatakan, loh kalian bisa pulang balik ke negeri Kanaan, tanahmu sana, ke rumah bapakmu. Saya hanya menahan dia karena yang salah kan dia. Itu semakin menyulitkan mereka. Di titik itulah para saudara, lalu kemudian kita sampai kepada sebuah bagian yang menurut saya sangat penting, yakni kisah pembelaan dari Yehuda ini untuk adiknya si Benyamin ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para romo, para suster mempunyai waktu, saya kira layak kalau cerita ini dibaca secara langsung. Saya bacakan aja sedikit pada awal, nanti bagian akhir saya bacakan mungkin agak banyak. Jadi dalam Kejadian bab 44 ayat 18 dan sebagainya. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini,
Sebab Tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah dan saudara-saudara kamu? Saudara kamu? Dan kami menjawab Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda. Gitu. Jadi Rachel waktu itu sudah meninggal. Jadi maka mengapa salah satu alasan si Yakub ini cinta sekali pada anak-anaknya? Karena Rachel yang dicintai oleh Yakub ini sudah meninggal, mereka tidak punya ibu lagi. Itu sangat menarik. Kami masih mempunyai ini. Kakaknya telah mati. Itu. Jadi si Yehuda mengatakan itu. Masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawa dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Lalu diteruskan dengan kata-kata ini yang saya tampilkan di sini. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahnya tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahnya dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya beri warna merah ini, karena disinilah yang sangat penting. Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikian para saudara semua yang kita baca. Itu. Jadi Yehuda menawarkan diri untuk ditawan, menggantikan Benyamin, saudaranya itu. Dan membiarkan, supaya Benyamin dibiarkan bisa pulang pada ayah mereka. Para saudara, pada titik itulah saya kira Yusuf memperkenalkan dirinya. Menjadi alasan nanti dia memperkenalkan diri. Pada titik itulah ditemukan kembali yang namanya persaudaraan. Yakni pada saat Yehuda menyediakan diri sebagai ganti untuk membayar harga atas nama saudara. Itu dia merelakan diri untuk ditawan dan dibelenggu. Itu untuk mengganti saudaranya Benyamin. Jadi pada saat itulah diketemukan kembali apa artinya persaudaraan. Disitulah puncak dari seluruh kisah ini. Yakni pada saat mata mereka semua terbuka dan memahami apa artinya persaudaraan. Di situ diwakili oleh Yehuda, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan mau berkorban, rela berkorban untuk saudaranya yang lain. Mereka semua yang dulu mengorbankan seorang saudaranya demi mereka sendiri.
Demikian para saudara, kemudian yang diceritakan dalam bab 45 adalah Yusuf yang menyatakan diri pada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekat. Lalu berserulah ia, suruhlah semua orang dari sini keluar. Maka tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ada catatan yang cukup lucu di sini ya. Itu begitu keras sehingga seluruh istana dengar, tak tahu suaranya bagaimana. Itu menarik sekali, yang tadinya dia masih sembunyi-sembunyi menangis di belakang 2 kali diceritakan, bahkan juga di kamar. Sekarang dia menangis sepuas-puasnya. Itu saya kira bisa bayangkan para saudara, dia ingin menangis sepuas-puasnya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Itu menarik sekali. Hal pertama yang dia tanyakan, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar. Itu. Langsung redek, gemetar tidak karuan. Mungkin mereka membayangkan, mampuslah kita. Habislah kita. Mungkin bayangannya seperti itu. Tapi kemudian mengagetkan, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Mari dekat-dekat, marilah dekat-dekat." Itu mungkin mereka maju dengan takut juga. Jangan-jangan di belakangnya ada pisau ya. Tapi ternyata tidak. Mereka mendekat semua, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Demikian, lalu kemudian kita para saudara membaca salah satu menurut saya kalimat yang paling bagus dari seluruh Perjanjian Lama dan dari seluruh kitab suci. Sejauh saya merasakan ini adalah salah satu kalimat paling bagus dan paling indah. Dari antara mungkin tentang yang lain-lain tentunya indah. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menunai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidup sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Demikian kemudian kita tahu nanti akan diceritakan dalam bab 46, suatu pertemuan yang sangat mengharukan, menyentuh, itu rahmat Tuhan sungguh nyata di sana, di mana Yusuf bertemu dengan bapaknya, ayahnya yang sangat dikasihnya itu. Para saudara, di sanalah tadi yang baru kita baca kata-kata Yusuf tadi kepada para saudaranya. Kiranya merupakan sebuah teks dengan pesan dengan kedalaman yang luar biasa. Maka saya berani mengatakan ini adalah salah satu teks paling bagus, salah satu dari seluruh Perjanjian Lama. Ya, ini bagaimana dengan matang sekali Yusuf membaca sejarah hidupnya. Dia tidak menyesali perjalanan hidupnya yang tragis itu. Enggak, dia tidak mengutukinya. Tidak marah kepada para saudaranya dan juga apalagi kepada Allah, juga kepada Bapa. Dia tidak dendam kepada para saudaranya yang telah mencelakakan dia. Dia punya kesempatan untuk melakukan apapun, tapi itu bukan jalan yang dilalui, diambil oleh Yusuf. Ternyata dia menyadari sungguh bahwa Tuhanlah yang memimpin sejarah mereka itu. Yusuf melihat dalam semuanya itu Tuhan yang berkarya.
Tuhan yang merencanakan bahkan semuanya itu demi kebaikan mereka. Pada awal tentunya dia tidak paham sama sekali. Walaupun dia bermimpi, tentunya mimpi itu adalah sesuatu yang misterius. Dia tentunya juga tidak paham apa arti mimpi itu. Tapi ternyata semuanya terjadi. Dan mimpi itu menjadi sebuah lambang akan sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk mereka semua. Ternyata semuanya terjadi padanya. Yang terjadi padanya menjadi sebuah pengorbanan dan pelayanan bagi para saudaranya semuanya itu. Agar mereka semua lewat dia itu terpelihara hidup dan terpelihara dalam kebaikan. Demikian para saudara, saya kira ini sesuatu yang luar biasa bahwa dalam tradisi Ibrani Israel, Yusuf tampil sebagai dalam bahasa Ibrani Goel atau dalam bahasa kita penebus. Yakni seorang saudara yang menyediakan diri untuk membayar hutang saudara-saudaranya agar mereka yang berhutang itu tidak jatuh dalam nasib yang buruk sekali sebagai budak. Yusuf di sini seolah-olah menyediakan diri menjadi saudara terdekat yang bertanggung jawab atas saudara-saudaranya itu. Menjadi Goel dengan mengorbankan diri, menderita itu. Tetapi semuanya tadi ternyata lewat itu dia menjadi berkat. Dia terima dengan rela demi kebaikan para saudaranya semua. Demikian pertanyaan kita, di mana Tuhan yang dalam kisah-kisah sebelumnya itu nampak begitu aktif. Nampaknya di sini sedikit menghilang, seperti menghilang walaupun muncul, tapi barangkali seperti tipis sekali. Di mana Tuhan dalam kisah Yusuf ini? Para pembaca yang teliti lalu merenung, mencoba memahami, kiranya Tuhan itu menampakkan diri dalam diri Yusuf itu. Dalam diri seorang yang tulus hati memberikan hidupnya bagi saudara-saudaranya. Maka kita paham kembali kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Bahwa manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Artinya sebagai wakil Allah dan keserupaan Allah itu. Dan Yusuf ini menyerupai Allah yang baik, yang tulus, yang berani berkorban bagi manusia yang dianggap sebagai saudara. Dalam sejarah iman kita para saudara, Yusuf ini nanti seperti berulang kembali kisah ini. Bahkan mencapai puncak peristiwanya dan maknanya yang sebenarnya. Yakni tidak lain dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Dia juga seperti Yusuf dijual oleh para saudaranya. Bahkan dibunuh sungguhan. Kalau Yusuf belum mati, Yesus dibunuh sungguhan. Mati di kayu salib, disalibkan. Namun itu, dengan itu seperti Yusuf, dia juga menjadi Goel, menjadi penebus bagi dosa saudara-saudaranya, yakni kita semua. Tetapi juga seperti Yusuf, dia menyediakan tempat yang mulia bagi kita, saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk pemaparannya. Nah, dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebentar. Ada kesalahan. Ya, begini Romo. Yehuda memiliki hati pengorbanan terhadap Benyamin saat peristiwa Yusuf dibuang di sumur dan dijual di Mesir. Apakah sebenarnya Yehuda juga terlibat dalam peristiwa itu? Terlibat dalam arti apa itu? Terlibat ya jelas sekali bahwa dia terlibat dalam arti baik. Tidak tahu maksudnya terlibat dalam arti bagaimana? Yang mungkin tanya. Ya, baik. Coba nanti kepada saudara Michael, chat saja langsung kepada saya untuk mengkonfirmasinya. Atau kalau mau ngomong juga tidak apa-apa supaya ada omong. Oh ya, baik. Baik, silakan saudara Michael Leksono atau Bapak kalau mau menyampaikan langsung. Oh, ya, maksudnya terlibat dalam peristiwa itu maksudnya terlibat dalam pembuangan air itu, Romo. Ceritanya jelas sekali kan. Jadi
dia terlibat dalam peristiwa itu punya nuansa yang positif, ya. Karena ketika ada rencana dibunuh, lalu dia mengusulkan dimasukkan aja di dalam itu Ruben waktu itu. Lalu kemudian ya dijual saja kepada orang median yang sedang lewat ini. Itu. Jadi dengan itu tidak ada ada kemungkinan langsung bahwa adiknya mati di situ. Karena dengan diangkat kembali dari sumur, ada kemungkinan bahwa adiknya itu masih hidup. Walaupun nanti nasibnya bagaimana kita tidak tahu. Seperti Ibu Musa yang menaruh anaknya ini dalam kotak pandan, ditaruh di Sungai Nil. Itu nanti alam semesta yang akan melindungi. Dia berdoa begitu ibunya. Mungkin si Yehuda juga berdoa, semoga nanti semesta yang melindungi dia. Dewasa ini kan ada kesadaran itu kan, orang-orang itu berdoa supaya semesta melindungi. Ya. Ini saya kira Yehuda juga begitu, walaupun nanti adiknya dijual di Mesir dan dia tidak tahu nasibnya bagaimana. Saya kira juga semua orang juga tidak akan bisa tahu mengenai sejarah hidup orang manusia. Tapi minimal ketika dia mengusulkan begitu, adiknya tidak mati dalam waktu dekat. Begitu, semoga Bapak Michael bisa memahami. Ya, baik, Romo Budi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana mungkin Yusuf bisa tidak luka batin? Padahal kan kalau kita sendiri saja bisa sangat terluka ketika disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita, yakni keluarga sendiri. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa seperti Yusuf, tidak luka batin saat disakiti oleh keluarganya sendiri? Iya, ya saya kira usul saya harus membaca lengkap. Itu akan indah sekali. Itu. Saya yakin dia luka batin tidak karuan, Pak Bu atau siapa yang tanya ini. Saya kira waktu saya hanya 1 jam untuk ngomong. Kalau diberi waktu 3 hari akan bisa melukiskan bagus sekali. Oh, indah luar biasa cerita ini. Saya yakin luka batinnya mendalam luar biasa. Maka drama tadi yang dibuat oleh Yusuf itu dia akan membuat skenario drama. Selain yang saya tuliskan bahwa barangkali itu dengan cara itu dia pelan-pelan membawa anak kakak-kakaknya pada kesadaran yang mendalam akan kekeliruannya, akan persaudaraan yang belum berhasil mereka bangun. Tapi dengan itu sendiri saya yakin si Yusuf juga mencoba menyembuhkan dirinya, gitu. Menyembuhkan dirinya. Ketika dia di Mesir bekerja dan sebagainya tahunan itu, saya kira kesedihannya luar biasa. Terutama saya yakin kerinduan akan bapaknya dan adiknya Benyamin. Itu jelas sekali dalam cerita. Itu sesuatu yang tidak mudah. Itu. Kalau kita sekarang sih gampang kan, bisa WA atau video call. Itu. Dulu tidak mungkin dia. Dia sudah hilang dari peredaran para saudaranya. Tidak ada akses sama sekali. Apalagi ketika dia masih ada di dalam rumah Potifar, lebih-lebih ketika dia di penjara, minimal 2 tahun dia di penjara. Saya kira kesedihan yang luar biasa. Mungkin pada waktu di rumah Potifar sedikit terhibur dengan kesibukan pekerjaan, apalagi dia cukup berhasil, gitu kan. Ya sempat dilirik-lirik oleh istri majikannya, wah itu walaupun dia tidak tergoda ya itu bagus. Itu tapi dia berproses panjang untuk menyembuhkan. Itu. Kalau mau detail saya bisa menunjukkan juga, tapi saya kira tidak bisa jelaskan dalam waktu sangat singkat bagaimana dia berproses gitu. Tapi nampak dari drama itu, dia itu sudah sampai pada proses yang panjang sampai kepada gitu. Saya yakin juga banyak hal yang membantu penyembuhan luka-luka batinnya. Salah satunya juga saya yakin ini benar di dalam perjalanan hidup kita, yakni pengalaman akan pemeliharaan Tuhan. Berkali-kali dia membuktikan bahwa dia dipelihara Tuhan. Dijual ke Mesir, tapi ternyata mendapat majikan bagus. Gitu. Lalu kemudian di penjara, dipercaya oleh kepala penjara. Bahkan untuk mengurusi semuanya. Lalu kemudian juga kemampuannya untuk menafsirkan mimpi, ternyata tetap. Gitu. Dan itu benar. Itu penyelenggaraan luar biasa dari Tuhan. Dan saya yakin ini menjadi salah satu kunci penting yang bisa kita tarik dari kisah Yusuf. Yakni bahwa luka yang ditanggung, yang kita tanggung, bisa pelan-pelan disembuhkan
lewat pengalaman, lewat kesadaran kita bahwa Tuhan memelihara kita. Ini salah satu saya kira kunci penting sekali bagaimana orang pelan-pelan berproses dalam menyembuhkan luka-luka batin. Tapi saya kira Yusuf sungguh mengalami luka yang tidak mudah, tapi dia berhasil untuk menyembuhkan itu. Dan tentunya pertama tekad yang besar sekali, yang kedua ketulusan yang luar biasa. Dari awal saya kira tuh Yusuf adalah seorang yang tulus. Itu. Bapaknya juga tulus kan, walaupun sempat tergoda untuk bohong dan sebagainya, tapi dia orang yang tulus. Dan Yusuf saya kira orang tulus. Dan saya kira juga dalam proses penyembuhan luka batin, ketulusan dari orang itu sangat berperan. Itu menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan itu. Ada orang-orang tertentu ketika terluka batinnya sudah enggak lagi punya ketulusan. Enggak bisa, Romo. Saya pernah menghadapi juga sendiri ketika ada orang yang terluka. Enggak bisa, Romo. Enggak mungkin ini mengampuni. Enggak mungkin. Saya enggak mau mengampuni. Saya mengatakan, ya silahkan. Bapak atau Ibu sendiri yang menanggung. Saya mengatakan begitu. Karena barangkali tidak ada lagi keterbukaan atau ketulusan. Nah, itu menjadi kunci-kunci bagi pengampunan. Mengampuni juga perjalanan hidupnya, dan Yusuf berdamai itu dengan dirinya. Nanti pembacaan akan sejarahnya itu yang luar biasa bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, baik Romo. Kemudian pertanyaan berikutnya, hingga sekarang apakah juga ada hal-hal yang memang disampaikan oleh Allah itu melalui mimpi kepada kita? Sementara untuk membedakan mimpi ini sendiri apakah berasal dari Allah atau hanya sekedar bunga tidur, kita sendiri masih kerap kali kesulitan. Ya, terima kasih. Ya, sayangnya Yusuf tidak ikut pertemuan kita ini ya. Itu. Saya bukan ahli psikologi, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada para ahli psikologi terutama yang belajar Jung. Nah, itu. Jadi Jung sejauh saya tahu, saya bukan ahli tapi hanya tahu sedikit ya itu. Jung adalah orang yang paling serius mendalami mimpi-mimpi. Itu. Dan dia percaya sungguh bahwa mimpi merupakan suatu sarana, kendaraan atau vehicle bagi pernyataan diri manusia. Minimal menurut Jung, jadi lepas dari kita beriman atau tidak beriman, mimpi berbicara tentang banyak hal, tentang diri kita. Tapi tentunya harus ada penelitian tentang mimpi yang bagaimana, kerutinannya dan itu. Sejauh itu ada yang misalnya para psikolog yang itu meminta kita untuk mengumpulkan, mencatat mimpi-mimpi. Misalnya jaraknya berapa lama, rutinnya berapa kali, dan sebagainya. Karena barangkali mimpi merekam bagaimana diri kita. Itu minimal dari sudut psikologis. Jadi berbicara mengenai kebenaran diri kita. Gitu. Minimal itu. Tapi memang ada mimpi-mimpi yang barangkali mempunyai maksud teologis atau maksud iman atau rohani yang memang merupakan jalan di mana Tuhan berbicara. Saya pernah bermimpi juga, itu satu kali minimal. Tidak tahu tapi sudah lama saya gitu. Lalu suatu kali saya coba diceritai oleh orang. Lalu orang itu tanya saya, Romo kok nggak kaget? Lalu saya katakan, saya sepertinya beberapa waktu yang lalu bermimpi mirip itu. Dan kejadian yang tidak mudah saya terima itu, dengan mudah saya lebih gampang, lebih ringan saya terima, karena saya seolah-olah disiapkan dengan mimpi yang saya terima. Saya tidak tahu apakah lalu ini juga mimpi semacam itu, tapi saya merasa bahwa itu bisa terjadi. Gitu. Maka Yusuf pun juga menerima itu. Walaupun kita tidak tahu kan bisa mengatakan nanti persisnya terjadi begitu. Jadi mimpi itu lambang-lambang. Apa yang terjadi pada Yusuf kan bukan berkas gandum lalu yang menyembah itu enggak kan? Yang nanti bahwa berkas itu melambangkan dirinya, yang disembah oleh berkas-berkas itu yang melambangkan saudara-saudaranya. Itu. Jadi mimpi yang terjadi pada diri kita biasanya berupa simbol-simbol. Dan Jung itu juga mendalami itu. Sehingga kalau misalnya mimpi mengijak ular artinya apa, demikian. Ada tafsir-tafsir tertentu begitu. Gitu. Tapi saya kira memang Tuhan bisa berbicara begitu dengan cara tertentu. Hanya barangkali sensibilitas orang dalam memahami berbeda-beda. Ya. Baik Romo. Nah, mungkin ini
ada bicara tentang teksnya, Romo. Jadi, Oh ya, nah seperti ini kira-kira. Kan pada kitab Kejadian bab 38, tiba-tiba cerita tentang Yusuf itu terpotong dengan cerita ya. Yehuda dan Tamar. Nah, Hmm, ini menarik. Kenapa misalnya tiba-tiba penulis ini tahu-tahu mengisahkan tentang Yehuda dan Tamar? ya, Apakah ada satu maksud tersendiri dalam redaksi ya, seperti ini, Romo? ya. Barangkali ya. Sebab jadi cerita tentang Yehuda adalah cerita tentang anak Yakub. Sementara kitab Kejadian tidak menceritakan di tempat lain kejadian tentang anak-anak Yakub ini. Yang diceritakan hanya tentang Yusuf. Padahal sementara dia mencatat satu hal yang nampaknya penting ini di dalam pemahaman ini sejarah keselamatan. Saya tidak tahu bagaimana proses redaksionalnya namanya. Jadi kalau belajar sangat detail itu para ahli tertentu belajar namanya proses redaksional. Bagaimana suatu teks yang dimasukkan ke dalam teks yang lain, lalu kemudian dengan tujuan teologi tertentu dan sebagainya. Saya tidak sempat mempelajari ini sampai sedetail itu. Tapi saya menduga saja yang nanti bahkan ini menjadi catatan yang penting karena dalam kisah Matius bahkan dalam awal perjanjian baru dalam silsilah Tuhan Yesus disebutkan peristiwa ini, yakni ketika Tamar itu perempuan yang mestinya menjadi menantu dari Yehuda, tapi karena mati anak-anaknya dan tidak punya anak, lalu kemudian supaya melanjutkan keturunan dari anak-anak Yehuda ini, lalu dia menyamar sebagai pelacur. Itu. Lalu mendapatkan anak dari mertuanya. Suatu cerita yang buruk sekali dari sudut zaman kita sekarang. Tetapi harus dimengerti maksudnya waktu itu. Di zaman itu yang namanya hidup abadi, keyakinan akan itu belum ada pemahaman sama sekali. Maka hidup itu diteruskan lewat apa? Lewat anak. Hidup itu abadi karena berlanjut dari anak ke anak terus. Dari bapak ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya terus. Itu hidup menjadi abadi. Maka mengapa orang pada waktu itu yang namanya mandul tidak punya anak menjadi kutuk yang paling besar? Karena hidupnya itu putus. Dari sinilah lalu kemudian soalnya bukan pelacuran pertama-tama. Tapi bagaimana meneruskan itu. Tapi mau dicatat nanti oleh Matius bahwa Tuhan pun bisa membuat sejarah yang baik, menurunkan sampai Mesias lewat peristiwa-peristiwa yang nampaknya tidak sempurna. Gitu. Memang hidup itu tidak sempurna. Itu yang mau dikatakan. Juga dalam cerita tentang Yusuf ini tadi, keluarga mereka tidak sempurna. Tapi yang tidak sempurna ini pun nanti menjadi jalan bagi karya keselamatan Tuhan. Di akhir menjadi sangat bagus. Itu nampaknya yang mau disisipkan di sana, yang nanti akan berguna bagi bahkan pembukaan perjanjian baru cerita itu. Ya, Romo, terima kasih. Berikutnya begini, tindakan saudara-saudara Yusuf yang cemburu, bukankah ini didasari oleh sikap pilih kasih Yakub atau Israel terhadap anak-anaknya? Nah, kan seandainya tidak, mungkin akhirnya saudara-saudaranya tidak akan iri kepada Yusuf. Iya. Pertanyaannya gitu ya. Itu. Iya. Saya kira ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kisah ini dimulai dengan sebuah situasi tentang keluarga yang tidak sempurna. Gitu. Sama dengan keluarga-keluarga kita yang juga tidak sempurna. Tidak apa-apa. Ceritanya memang demikian. Gitu. Jadi bahkan mungkin Yusuf pun lewat peristiwa yang dialami, dia juga sedang mendidik bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi juga bapaknya. Itu jadi seorang bapak yang mungkin bukan karena kesalahannya total ya, lalu kemudian dibawa kepada sejarah demikian itu. Tidak disalahkan bahwa dia itu mengasihi Rachel lebih dari istri-istrinya. Ya. Itu karena wanita yang sangat dicintainya. Dan nanti anak-anaknya, dua anaknya yang dari Rachel ini lahir pada masa tuanya. Dan kita tahu anak-anak yang lahir pada masa tua sangat dicintai oleh orang tuanya. Itu bukan suatu keadaan yang ideal, tetapi sebuah realitas yang terjadi. Jadi kitab suci bagian ini bercerita tentang realitas, tentang kita-kita. Kita juga mempunyai kadang-kadang kelemahan-kelemahan psikologis seperti itu yang tidak terhindarkan.
Hanya lalu kemudian bahwa kisah ini mengajar kita sesuatu yang bagus sekali. Dari suatu awal yang tidak bagus, tetapi diakhiri dengan bagus. Yang tidak diajarkan oleh kitab suci adalah dimulai dengan bagus, diakhiri dengan tidak bagus. Ya, baik Romo. Ya, tiba-tiba ada yang langsung menanggapi. Ya. Oh ya. Ketidaksempurnaan tadi, soal masalah ketidaksempurnaan keluarga. Jadi kan kalau dilihat dari sejarah Yakub pun ternyata dia kan juga mengalami luka batin nih, karena cintanya pada Rahel malah diberikannya Lea. Dan ini kan juga seperti sempat dipermainkan oleh Laban. Nah, apakah karena pengalaman ini akhirnya juga dia lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudara yang lain? Bisa juga, saya kira sudah cukup jelas ya itu. Karena dia sejak awal ketika datang ke ke tempat mertuanya, ketemu di sumur itu kan, dia sudah langsung jatuh cinta dengan Rahel. Sejak awal dia sangat cinta Rahel. Itu saya kira suatu bagian pengalaman manusiawi kita. Kita nggak pernah bisa dipaksa, misalnya siapapun, Frater Chris, harus kamu cinta gadis itu, harus cinta dia kan? Nah, nggak bisa, dia ya cintanya dengan itu. Tapi soal tindakan, soal lain nanti ya, gitu. Dalam saya sudah menerangkan juga 2 minggu yang lalu bahwa si Yakub juga mencoba mencintai istri-istrinya yang lain. Itu, tapi memang tidak bisa dipaksakan bahwa semuanya sama. Tidak bisa, ternyata begitu. Walaupun dia tidak melukai yang lain-lain. Tidak ada cerita si Yakub misalnya mencoba untuk mengecewakan si Lea, Bilha, yang lain. Enggak. Dia mencoba juga melakukan kewajibannya dengan baik. Itu juga dilakukan oleh Abraham terhadap si Hagar misalnya gitu. Dia pahit juga hatinya ketika si Sarah mengusir Hagar. Bahkan nanti Tuhan menghibur si Abraham. Itu menarik sekali. Jadi Tuhan pun paham terhadap situasi manusiawi yang tidak sempurna itu. Keadaan yang tidak sempurna. Hanya mungkin saya merasa bahwa banyak umat, banyak kita semua mengalami kesulitan ketika menjumpai dalam kitab suci keadaan yang tidak sempurna. Jadi kita membayangkan bahwa kitab suci itu cerita tentang semuanya baik. Itu kan enggak, memang ya bukan bahwa kita harus diminta mencontoh yang tidak baik, enggak, sama sekali enggak. Itu. Tapi nanti cerita itu tidak ada kalau tidak ada persoalan kan. Itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kitab suci memberikan wawasan yang menurut saya luar biasa bagaimana orang-orang itu berjuang itu mengatasi itu, dan di sana karya Tuhan yang dinampakkan ya, bagaimana membimbing orang-orang ini dari ketidaksempurnaan lalu berjuang untuk merasakan karya Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Ya, baik Romo, terima kasih untuk jawabannya. Ya, kalau saya sendiri dipaksa ya tergantung perempuannya, Romo. Mau nggak, Dik? Bukan dengan saya. Kalau Frater Chris sudah nggak laku. Ya, Romo. Memang sudah berumur saya. Ya, lanjut, Romo. Nah, begini. Ada juga yang pernah mengatakan bahwa kisah Yusuf ini disebut sebagai kisah yang fiktif. Nah, kalau memang iya, mengapa kisah ini sampai dibuat? Dan kalaupun dibuat, itu dibuat di zamannya siapa, dan untuk keadaan umat yang bagaimana di zaman itu. Begitu, Romo. Yeah. Baik, jadi mungkin di awal pengantar saya ketika mau masuk dalam kitab Kejadian, saya sudah memberi pengantar sedikit sejauh saya ingat, tidak tahu apakah saya sudah mengatakan atau belum. Jadi masing-masing bagian di dalam kitab Kejadian ada kadar-kadar yang berbeda dalam aspek kesejarahan. Itu misalnya kitab Kejadian 1 merupakan suatu teks yang sangat berbeda karena merupakan sebuah puisi. Tapi yang seperti yang saya katakan, semuanya berbicara mengenai kebenaran. Apapun yang ada di dalam kitab suci bicara tentang kebenaran. Kebenaran hidup, kebenaran iman. Dalam kisah Yusuf ini juga mau dikatakan sebuah kebenaran yang penting. Itu. Siapa yang kau cari? Aku mencari saudara-saudaraku. Oh, itu panggilan kita yang sangat mendalam. Kalau kita melupakan panggilan ini, kita nanti akan berlawanan secara langsung dengan Tuhan Allah sendiri.
Ini kebenaran yang sangat mendalam. Tugas pertama manusia setelah mencari Tuhan itu adalah mencari saudara. Maka orang-orang Israel, para penulis kitab Kejadian sadar akan hal itu dan ingin menyampaikan pesan ini kepada para pembacanya di zamannya dan di zaman apapun juga, termasuk kita. Karena betapa sulitnya manusia itu bersaudara. Loh, orang itu rela menyingkirkan orang lain supaya keuntungannya dia ambil. Atau menyingkirkan orang lain hanya karena agamanya kebetulan berbeda. Memenjarakan orang lain karena protes azan kok terlalu keras. Contohnya misalnya. Gitu. Kita lupa pada hal-hal yang paling mendasar. Dan penulis kitab Kejadian mau ngomong ini, menyampaikan pesan yang begitu penting ini lewat sebuah kisah. Mungkin tidak bisa kita tentukan persisnya kapan ini ya. Mungkin kalau kita menduga-duga, kalau para ahli menduga bahwa kisah Yakub itu lebih tua daripada bahkan kisah Abraham. Lebih tua dari kisah Yakub ini, Yusuf ini. Saya tidak tahu persis, tetapi kitab zaman-zaman di bentuknya Taurat itu mulai utuh di zaman-zaman sekitar tahun 600-an 700-an sebelum Masehi gitu. Tapi belum utuhnya bagaimana, tapi mungkin kita Kejadian mulai ada zaman itu. Di zaman barangkali zaman kerajaan Yehuda di mana persaudaraan nampaknya semakin tidak karuan. Lalu ada kisah lama yang tentunya sudah ada sebelumnya, yang dituliskan kembali, dituliskan ulang. Kejadian persisnya mungkin kita tidak tahu persis bagaimana. Oleh karena itu, barangkali ada cerita tertentu, tapi tidak persis seperti tentunya apa yang dituliskan di sini. Itu seperti kisah Ayub misalnya, kan saya ditanya juga, apakah ini fiktif atau sungguhan terjadi? Terjadi seperti itu mungkin tidak. Tapi orang-orang seperti Ayub banyak sekali. Sehingga bukan suatu fiktif karangan belaka, sekarang kira-kira enggak. Karena banyak orang menderita seperti Ayub. Demikian juga berkaitan dengan Yusuf. Kalau dalam Yusuf barangkali sedikit berbeda karena orang Israel hidup sungguh di dalam tradisi bahwa mereka mengenal suku-suku ini, 12 suku ini. Sehingga mereka kenal yang namanya Simeon, namanya Ruben, namanya Yehuda, namanya Zebulon, namanya Isakar, namanya ini. Itu nenek moyang mereka. Dan mereka juga pasti mengenal nenek moyang namanya Yusuf. Yang mungkin dalam tradisi sangat dikenal sebagai orang yang saleh, yang baik sekali. Proses persisnya ceritanya apakah mungkin di Mesir dia jadi pemimpin seperti itu. Mungkin tidak persis seperti itu. Ya. Tapi bahwa lalu kemudian dalam sejarah ada orang seperti tulus seperti Yusuf ada. Lalu yang penting sekali dan itu menjadi data penting yang tidak bisa ditolak bahwa orang Israel hidup di sana di Mesir. Lalu ada peristiwa penyelamatan dipimpin oleh Musa. Data sejarah bahkan ada yang mengatakan orang Ibrani dari kata namanya apiru. Kalau dalam bahasa Ibrani kata abar itu artinya menyeberang. Itu. Jadi orang Ibrani adalah orang yang pernah punya pengalaman menyeberang barangkali. Mungkin diseberangkan dari Mesir, diselamatkan itu. Jadi mereka merunut ulang kisah perjalanan mereka. Mengapa kita ini kok dulu nenek moyang kita di Mesir? Oh, dulu ada itu Yusuf. Mungkin tidak persis seperti yang itu, tapi kemudian barangkali memang benar bahwa dia mempunyai sejarah tinggal di Mesir, lalu dengan itu dia menyelamatkan saudara-saudara. Ya, luar biasa Romo. Nah, begini Romo, ada pertanyaan terakhir. Ya, Yesus itu kan kalau ditelusuri kan berdasarkan dari keturunan Yehuda. Nah, mengapa Yesus bukan dari keturunan Yusuf, Romo? Apakah karena Yusuf itu menikah dengan orang Mesir? Iya. Saya nggak tahu. Jadi dalam CCJ yang lalu juga ya ketika kita mendalami kisah kelahiran kanak-kanak Yesus dalam Injil Matius, saya kira saya mengomentari juga silsilah itu.
Menarik sekali bahwa silsilah itu Matius dengan sengaja menampilkan figur-figur perempuan-perempuan itu kan. Lalu juga saya sebut juga bahwa nenek moyang Yesus itu Daud, bukan Yusuf yang mestinya orang yang jauh lebih saleh. Itu kan, itu. Kenapa Yehuda gitu kan? Gitu. Iya. Saya kira justru menariknya di situ. Yang menarik adalah bukan Yehudanya. Yang menarik adalah Tuhan Allah kita. Itu. Kalau Tuhan Allah itu hanya bisa menulis dari hal-hal yang bagus saja, dia gagal jadi Tuhan Allah. Dengan bahasa yang nakal ya. Itu. Jadi itulah pinternya Tuhan Allah dan menariknya Tuhan Allah. Tuhan Allah itu mengagetkan. Kalau dalam bahasanya Sujiwo Tejo, Tuhan Allah itu maha asyik. Tuhan Allah itu maha asyik. Karena dia pinter, bahkan bisa juga menggunakan sarana yang tidak terduga, yang bahkan juga mempunyai kekurangan ini, itu untuk sarana keselamatan. Jangan lupa, mungkin tidak tahu siapa yang tanya, Yehuda sendiri seperti yang kita lihat tadi, tampil sebagai figur yang sangat luar biasa. Pertama, dia ini mencoba paling tidak memperpanjang hidup adiknya ini. Tidak segera mati begitu saja di kubangan sumur. Tapi dengan menjual dengan gitu masih ada kemungkinan hidup. Itu pertama, jangan lupa. Yang kedua, dia di hadapan penguasa yang dia tidak kenal ini, membela adiknya mati-matian lewat sebuah diskursus, menurut saya salah satu kata-kata paling indah dalam kitab suci. Dan tadi sudah kita bahas. Itu. Jadi dia mau mengorbankan diri. Itu dua catatan yang sangat penting. Mengapa lalu kemudian dia mempunyai keutamaan luar biasa. Walaupun mungkin tidak sehebat Yusuf, tapi dia juga hebat. Dan jangan lupa bahwa dia mempunyai anak dari menantunya, bukan karena keinginannya. Jangan lupa, karena Tamar pertama-tama. Menantunya yang Jadi catatan-catatan nanti menjadi catatan yang penting sekali bagi pertanyaan kita tadi. Baik pertanyaan ditanya, tapi lalu memperjelas. Tapi di atas semuanya menurut saya lebih dari Yehuda yang menurut saya juga menarik, dia menampilkan juga sisi-sisi kepahlawanan tertentu. Dia bukan orang sontoloyo seperti kita anggap. Itu ya. Itu dia juga mempunyai luar biasa tadi kesaksian itu. Tapi lebih dari Yehuda yang berperanan tentunya adalah Tuhan Allah sendiri. Itu menjadi keyakinan dan mau digarisbawahi oleh Matius bahwa dalam sejarah keselamatan Tuhanlah yang mengatur itu. Tuhan yang berkuasa. Bahkan dia juga bisa berkuasa untuk menggunakan sarana-sarana yang terbatas. Kita manusiawi yang terbatas ini untuk sarana kebaikan. Kalau tidak ini kita tidak yakini, malah berbahaya sekali bagi kita. Kalau kita punya gagasan bahwa karya keselamatan itu hanya lewat orang suci, maka resikonya besar sekali bagi kita. Karena kita bukan orang-orang suci. Saya bukan orang suci. Mungkin sebagian besar bapak-bapak, ibu-ibu juga bukan orang suci. Apakah kalau begitu Tuhan tidak bisa melakukan karya baik lewat kita yang tidak suci ini? Itu malah justru pertanyaan kembali kepada kita. Menyerang kita kalau kita bertanya, misalnya atau punya keyakinan seperti ini. Jadi Tuhan pun juga bisa melakukan hal yang baik lewat diri kita yang terbatas ini. Terima kasih. Makasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk semua jawaban juga, Romo. Kiranya ini semua bisa membuka wawasan kami tentang kisah-kisah dalam kitab suci yang mungkin kami punya pandangan tentang hitam dan putih, tentang kisahnya Yusuf dan Yehuda ini. Tapi dengan penjelasan Romo, kiranya ternyata ada suatu hal yang sangat mengejutkan. Saya sampai bingung mau ngomong apa. Iya, enggak usah ngomong nanti malah. Ya, nggak usah ngomong, gantian Romo. Ngomong apa katanya? Baik. Ya, terus terang memang bagi saya kisah ini termasuk kisah yang memang saya sukai dan saya pernah baca sangat secara lengkap. Memang sangat mengagumkan. Iya, saya mengusulkan Bapak Ibu walaupun sudah berapa baca lagi, saya kira tidak rugi ya, tidak rugi. Dan kalau pengalaman saya sendiri, kisah ini sangat cocok dibaca di Prapaskah seperti itu. Ya,
Saya sendiri sampai sekarang masih tertarik untuk membaca ini, jadi silakan dibaca lagi. Dengan begitu penjelasan dari Romo Budi mungkin akan lebih mengena di dalam diri kita, apalagi ketika kita berkaca membaca ini dengan kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja penutup dari saya, dan sekarang kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk CCJ yang telah menyelenggarakan kegiatan kursus ini, juga kepada Romo Budi yang menjadi pemateri, dan kepada saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, para Romo, para frater, para suster yang ikut serta hingga pertemuan ke-6 ini. Sekarang kita akan tutup semuanya ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur karena melalui pengajaran di malam hari ini, Engkau kembali menyadarkan kami bahwa karya-Mu begitu nyata di dalam kehidupan, bahkan di dalam kehidupan yang tidak sempurna. Ya Tuhan, kamilah juga orang-orang yang menghidupi kehidupan yang tidak sempurna, keluarga yang tidak sempurna, komunitas yang tidak sempurna. Kiranya melalui penyertaan-Mu, melalui karya tangan-Mu yang agung, terjadilah segala kebaikan melalui perjalanan hidup kami. Dan kiranya dengan kesadaran baru ini, kami pun mau terus-menerus menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pengalaman yang telah kami peroleh, terutama dalam pengajaran kursus kitab suci ini. Kiranya apa yang telah kami terima sungguh-sungguh dapat kami hayati di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga senantiasa menjadi saudara yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami mohon berkat-Mu dalam aktivitas malam hingga istirahat kami nanti. Kami mohon berkat melalui Romo Budi. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, beserta dengan keluarga dan komunitas, pekerjaan dan pelayanan doa serta rencana, terlebih mereka yang lemah dan sakit, dilimpahi rahmat perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.